Baiklah, langkah berikutnya adalah setting account-nya. Silakan diklik menu account, kemudian pilih account list. Nah, di sini terdapat nama-nama account. Dari keseluruhan account ada aset, liability, equity, income, cost of sales, expense, other income, dan other expense. Nah, silakan dibuka kasusnya, di mana kasusnya sudah Bapak lampirkan di Google Classroom. Jadi atur supaya kita mudah mengerjakan kasus ini. Jadi kita minimize program IOP-nya. Oke, kita mudah bekerja. Kita bagi jadi 2. Nah, kita sudah setting. Setting pertama kita lakukan pada menu aset. Nah, silakan diklik tab asetnya. Untuk tab aset di sini untuk poin pertamanya untuk 10000 untuk aset ini tidak ada perubahan. Nah, ini sudah disediakan di dalam program IOP-nya. Yang kedua ada current asset. Current asset itu adalah aset lancar. Di sini kode akunnya adalah 1/1000. Jadi kita lihat di program IOP-nya tidak ada nama akun yang bernama current asset. Jadi kita di sini harus membuat akun yang baru. Caranya yaitu klik new, kemudian pilih header account, kemudian masukkan nomor akunnya 1000, lalu enter, lalu masukkan nama akunnya current asset. Dalam bahasa Indonesianya aset lancar atau aktiva lancar. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya cash in bank. Jadi untuk 2 ini sudah kita buat. Nah, di sini Bapak tandai. Bapak tandai yang sudah dibuat supaya tidak membingungkan nanti. Nah, selanjutnya cash in bank. Nah, di sini kita lihat cash in bank di sini tidak ada ya. Tidak ada nama akunnya. Tidak ada akunnya sehingga kita harus buat yang baru. Akun baru. Caranya sama seperti tadi yaitu klik new. Lalu di sini pilih detail account. Account type-nya pilih bank. Kemudian account number-nya 1100. Lalu enter. Namanya cash in bank. Ya. Atau kas yang ada di bank. Jadi kas di bank itu ada 2, yaitu tabungan dan giro. Dan di dalam kasus ini antara tabungan dan giro dijadiin 1. Nah, jika sudah, lalu klik OK. Nah, cash in bank sudah kita buat, kita tandai. Selanjutnya ada cash in hand. Cash in hand. Nah, di dalam akun di sini cash in hand ini sudah ada. Ya, namanya check account. Jadi check account ini kita akan ubah menjadi cash in hand. Caranya klik check in account.
Jangan double klik, single klik. Setelah itu baru double klik. Kemudian diubah nomor akunnya 1200. Lalu account name-nya cash in hand, ya. Jadi cash in hand di sini adalah uang tunai yang dipegang oleh staf accounting-nya. Jadi namanya cash in hand. Nah, jika sudah, settingannya account type-nya bank, account number-nya 1200, account name-nya cash in hand. Jika sudah, klik OK. Cash in hand sudah kita buat, tinggal kita tandai. Akunnya sudah dibuat. Selanjutnya ada PT Cash. Ya, jadi PT Cash juga akunnya belum dibuat di program MyYob-nya, jadi kita harus buat secara manual. Caranya yaitu klik New, kemudian account type-nya pilih bank, lalu nomor akunnya 1300, lalu enter, lalu namanya PT Cash. PT Cash di sini artinya uang tunai juga. Namun uang tunai ini dipegang oleh masing-masing departemen yang ada di accounting. Baik itu yang account receivable maupun account payable yang ada di perusahaan. Jadi jika sudah dibuat akunnya, ingat account type-nya bank, account nomornya 1300, account name-nya PT Cash. Jika sudah, klik OK. Nah, di sini kita tandai. Nah, selanjutnya ada account receivable. Jika kita bahasa Indonesia kan atau diartikan sebagai piutang dagang. Jadi piutang dagang di sini artinya customer dari Sansuriya Furniture ini memiliki utang kepada perusahaan. Jadi itu namanya piutang. Jadi harus bisa dibedakan antara utang dan piutang. Jadi account receivable di account list yang ada di MyYob di sini sudah ada account-nya, tinggal kita ubah namanya sama nomor akunnya. Untuk di MyYob ini namanya Trade Debtors. Ya, ini Trade Debtors, Bapak klik sekali. Nah, kita sekarang ubah. Cara mengubahnya, double klik. Nah, di sini sudah ada detail account type-nya account receivable. Nah, kita tinggal ubah nomor akunnya sesuai dengan kasus yang sudah ada. Yaitu di sini nomor akunnya adalah 1400. Lalu namanya, account name-nya account receivable. Penimbalannya 0. Selanjutnya klik OK. Account receivable sudah kita buat, tinggal kita tandai. Akun selanjutnya yaitu allowance for doubtful debt. Jadi jika kita artikan ke bahasa Indonesia itu namanya cadangan kerugian piutang. Jadi cadangan kerugian piutang ini terjadi apabila customer kita itu mengalami mungkin kebangkrutan atau meninggal sehingga customer kita itu tidak mampu membayar utangnya sama kita. Jadi disinilah perusahaan harus membuat sebuah cadangan kerugian piutang. Jadi cadangan kerugian piutang di sini juga sebagai pengurang
nantinya dari nilai buku dari piutang dagang. Nah, untuk haluannya for the full depth-nya di sini belum ada ya di account list-nya. Jadi kita buat secara manual. Nah, klik new. Lalu account type-nya account receivable. Kemudian account number-nya 1500. Tekan enter ya. Setelah tekan enter, selanjutnya diklik nama akunnya, yaitu allowance for the full debt. Penimbalannya dinolkan. Nah, jika sudah, klik OK. Kemudian kita tandai. Nah, selanjutnya akunnya yaitu employee receivable. Jadi di account list-nya belum ada, jadi kita klik new. Account type-nya account receivable. Lalu nomor akunnya 1600. Lalu enter. Kemudian account name-nya dibuat employee. Receivable. Penimbalannya 0. Nah, jika sudah, lalu klik OK. Jadi ditandai akun-akun yang sudah dibuat, karena akunnya cukup banyak. Selanjutnya kita buat akun factory supplies. Jadi di sini factory supplies di sini perlengkapan pabriknya, ya. Jadi perlengkapan pabrik. Jadi kita buat, nah di account list yang ada di MyWeb juga belum ada. Jadi kita buat yang baru, account list baru. Lalu caranya sama seperti tadi, yaitu klik new. Kemudian account type-nya pilih other current asset atau aset lancar. Jika di bahasa Indonesia kan. Nomornya pilih dibuat 1/1700. Lalu enter. Lalu masukkan namanya, nama akunnya, yaitu factory supplies. Nah, jika sudah, lalu klik OK. Kita tandai. Selanjutnya ada office supplies atau perlengkapan kantor. Jadi caranya buat akun baru lagi, klik new, kemudian account type other current asset, kemudian account numbernya 1800, 1/1800, lalu tekan enter, masukkan nama akunnya office supplies. Jika sudah, klik OK. Kita tandai office supplies-nya.
Selanjutnya dibuat akun raw material inventory. Jadi jika di bahasa Indonesia kan diterjemahkan, ini yaitu persediaan bahan baku. Nah, di sini untuk persediaan bahan baku belum ada akunnya, kita buat yang baru, akun baru, klik new, lalu pilih other current asset, lalu masukkan nomor akunnya 1900, lalu enter, kemudian account name-nya raw material inventory. Selanjutnya klik OK. Nah, untuk raw material inventory sudah kita buat. Selanjutnya indirect material inventory, atau istilahnya persediaan bahan penolong istilahnya. Ya, jadi bahan penolong ini digunakan apabila sudah selesai proses produksinya. Dan untuk menjadi produk jadi maka diperlukan bahan penolong. Jadi untuk indirect-nya di sini kita buat akun baru, klik new, account type-nya other current asset, lalu nomor akunnya 1910, lalu enter, lalu ketik indirect material inventory. Jika sudah, klik OK. Nah, tandai, ingat ditandai jika sudah akunnya sudah dibuat. Selanjutnya ada work in process inventory. Jadi di sini adalah persediaan produk dalam proses produksi. Jadi kita buat akun baru, klik new, lalu other current asset, kemudian masukkan nomor akunnya 1920, enter, lalu work in process inventory, lalu klik OK. Tandai akun yang sudah dibuat. Selanjutnya kita membuat persediaan produk jadi atau istilahnya finished goods inventory. Jadi klik new, masukkan account type-nya. Jadi account type di sini banyak ya. Ada golongan aset, ada golongan liability, equity, income, dan lain sebagainya. Di sini kita kategorikan sesuai dengan akunnya. Jadi akun untuk finished good inventory ini termasuk persediaan, dan persediaan ini termasuk golongan aset lancar di dalam perusahaan. Jadi kita klik order current asset. Masukkan nomor akunnya yaitu 1930. Lalu ketik finish goods inventory. Nah, jika sudah, klik OK. Nah, tandai. Setelah itu kita akan membuat prepaid rent, atau jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi sewa dibayar di muka. Jadi jika kita menyewa sebuah apartemen atau ruko, kita bayar dulu ya, baru kita gunakan, itu dinamakan sewa dibayar di muka. Jadi kita bayar duluan, bukan bayar belakangan. Jadi di dalam perusahaan itu termasuk aset. Namun pada saat akhir bulan biasanya terjadi penyesuaian terhadap pembukuan.
pada golongan sewa dibayar di muka. Dan sekarang kita buat akunnya. Jadi klik new, lalu other current asset, kemudian masukkan nomor akunnya 1940, enter, prepaid, rent. Jika sudah, klik OK. Dan yang terakhir, kita akan membuat akun VAT-in. Ya. Jadi VAT itu kepanjangan dari Value Added Tax. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu artinya pajak pertambahan nilai. Sedangkan in-nya di sini adalah masukan. Ya. Jadi pajak pertambahan nilai itu ada dua, ada masukan, ada keluaran. Nah, pada saat perusahaan membeli sebuah bahan baku, misalnya kepada pihak supplier, dan pihak supplier mengenakan pajak pertambahan nilai. Nah, pajak pertambahan nilai di sini yang dikenakan tersebut dinamakan dengan pajak pertambahan nilai masukan. Nah, sekarang kita buat akunnya, klik new. Account type-nya other current asset. Masukkan nilai nomor akunnya 1950, lalu enter. Kemudian masukkan nama akunnya, VAT-in atau Value Added Tax. Di sini Bapak singkat menjadi VAT. Nah, jika sudah, klik OK. Nah, tinggal ditandai akun yang sudah dibuat. Baiklah, demikian penjelasan Bapak tentang membuat akun list untuk golong account type aset lancar atau current asset. Nanti untuk materi selanjutnya nanti kita bahas minggu depan. Terima kasih.